Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema membagikan Dia. Kami tetap mengingatkan, mari belajar sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan kembali menemani saudara-saudara di dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang begitu baik, tolonglah kami, berikan kami hikmat untuk mempelajari firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, membagikan tentang kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan, yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Kolose 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6. Paulus memberikan prinsip-prinsip kehidupan Kristen dalam keluarga dan masyarakat, istri dan suami, saling menjalankan peran dengan kasih dan hormat, lalu anak-anak taat kepada orang tua. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan juga ayat 33 mengatur tentang hubungan suami istri menjadi gambaran hubungan Kristus dengan gereja. Istri dipanggil untuk menghormati suami, suami dipanggil untuk mengasihi istri. Amsal 22 ayat 6 dan ayat 15. Pendidikan anak harus dimulai sejak dini dalam jalan yang benar, karena anak memiliki kecenderungan kepada kebodohan dan kesalahan, sehingga membutuhkan bimbingan, disiplin, dan konsisten. 1 Petrus 2 ayat 6. Orang percaya adalah orang merdeka di dalam Kristus, tetapi kebebasan itu tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk berbuat dosa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui doa yang tidak putus-putusnya. Selanjutnya kita melihat pengertian judul membagikan Dia. Apa pengertian membagikan tentang Dia? Nah, dalam konteks pelajaran pekan ini, membagikan Dia berarti membagikan Kristus kepada orang lain melalui perkataan, melalui sikap, melalui karakter dan cara hidup kita. Membagikan Kristus bukan hanya berkhotbah atau memberikan pelajaran Alkitab, tetapi juga menunjukkan kasih, kerendahan hati, kesabaran, pengharapan yang berasal dari hubungan dengan Yesus. Apakah membagikan tentang Kristus itu adalah sebuah perintah? Jawabannya adalah ya. Membagikan Kristus adalah perintah langsung dari Yesus. Oleh karena kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 19-20, ini dikenal sebagai amanat yang agung. Yesus memerintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pelajaran ini menjelaskan bahwa amanat agung merupakan tugas yang diberikan kepada seluruh pengikut Kristus, bukan hanya pendeta, penginjil, atau pemimpin gereja. Apa akibatnya kalau orang Kristen tidak membagikan tentang Kristus? Minimal ada beberapa kerugian. Yang pertama, banyak orang akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Yesus. Yang kedua, kehidupan Kristen akan menjadi tidak lengkap. Seorang murid bukan hanya menerima Injil, tapi juga harus menyampaikan Injil tersebut. Yang ketiga, kesaksian gereja menjadi lemah. Yesus berkata bahwa dunia akan mengenal Dia melalui kasih dan persatuan dari umat-umatnya, Yohanes 17 ayat 22-23. Dan yang keempat, peluang untuk menjadi berkat bagi orang lain itu akan terlewatkan. Selanjutnya, apa keuntungan kalau orang Kristen membagikan tentang Kristus? Yang pertama, orang lain dapat mengenal dan menerima keselamatan. Tujuan utama membagikan Kristus adalah membawa orang kepada hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Yang kedua, iman orang percaya akan semakin kuat kalau dia berbagi dan bersaksi. Saat membagikan pengharapan yang ada dalam Kristus, kita sendiri semakin memahami. Yang ketiga, karakter Kristus itu semakin berkembang
di dalam diri kita. Pelajaran ini menekankan pentingnya mengembangkan kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan belas kasihan, juga persatuan. Sifat-sifat ini akan bertumbuh kalau kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Yang keempat, kita akan mengalami sukacita bekerja bersama dengan Allah. Saudaraku, tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada dipakai oleh Allah untuk membawa orang lain lebih dekat kepadanya. Lalu kemudian, kita menikmati janji penyertaan Kristus. Oleh karena di dalam amanat agung, Yesus tidak hanya memberi perintah, tetapi juga janji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ellen White dalam Christ Triumphant halaman 210 mengatakan, kita semua memiliki pengaruh pribadi. Kata-kata dan tindakan kita meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Adalah tugas kita untuk hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain, untuk dikendalikan bukan oleh perasaan, tetapi oleh prinsip. Kita harus mempertimbangkan bahwa pengaruh kita adalah kekuatan untuk kebaikan atau kejahatan. Kita adalah cahaya untuk bersorak atau badai yang menghancurkan. Baik, terima kasih pendeta. Kita masuk pada ayat hafalan, Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, saudara, yang pertama, Yesaya pasal 50 ayat 4 ini adalah bagian dari rangkaian nyanyian hamba. Itu mulai dari pasal 42, 49, 50, 52, dan 53. Dan nyanyian ini menggambarkan seorang hamba Allah yang setia, tapi menderita dan akhirnya dimuliakan. Dan secara kristologis atau doktrin tentang Kristus, tokoh ini kemudian digenapi sepenuhnya dalam kehidupan Yesus Kristus. Tetapi prinsip-prinsip yang ada di dalam ayat ini berlaku juga bagi setiap pengikut Kristus yang dipanggil untuk menjadi murid yang mendengar dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi konteksnya di sini adalah panggilan untuk setia dalam penderitaan dan menjadi saluran penghiburan bagi orang lain. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 884 mengatakan, Tuhan telah memberi kuasa kepada hamba untuk menjadi guru yang efisien. Kesabaran dan ketekunannya di bawah penentangan dan penderitaan menggambarkan kepercayaan rendah hatinya kepada Tuhan. Hamba itu mengalami pengalaman yang memalukan di tangan sesama manusia. Hal ini digenapi dalam pengalaman Yesus. Kemudian yang kedua, kitab Yesaya ini ditulis dalam konteks umat Israel yang menghadapi ancaman pembuangan ke Babel. Mereka lelah, mereka putus asa, mereka merasa ditinggalkan Tuhan, dan di tengah kegelapan itu Tuhan menyampaikan janji melalui hambanya, aku akan memberikan kata-kata yang tepat untuk menguatkan kamu yang letih. Dan ayat ini bukan sekedar puisi, tetapi ini adalah sebuah surat yang diberikan bagi orang-orang yang lelah secara rohani dan emosional. Kemudian yang ketiga, penting untuk diperhatikan urutan yang ada di sini. Jadi di sana ada setiap pagi ia mempertajam pendengaran untuk mendengar, kemudian supaya dengan perkataan ini dapat memberikan semangat. Dan hamba ini tidak langsung bicara kalau kita lihat di dalam konteks ini. Hamba ini dia harus mendengar dulu dari Tuhan setiap pagi. Dan ini adalah pola pelayanan yang alkitabiah. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita terima lebih dahulu. Konteks di sini adalah bahwa pada saat kita mengajarkan, ada pengalaman yang harus kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Ketika mengajarkan atau kita melakukan pelayanan yang efektif, maka pelayanan itu akan lahir dari persekutuan pribadi kita yang konsisten dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa pengertian lidah seorang murid, kemudian semangat baru, kemudian mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita mulai dengan yang pertama, apa pengertian lidah seorang murid? Nah, saudara, kata lidah seorang murid dalam bahasa Ibrani yaitu lashon limudim. Ini secara harfiah berarti lidah yang diajari atau lidah para murid.
Ini bukan tentang kefasihan berbicara atau retorika yang indah, tetapi ini tentang perkataan yang telah dilatih dan diisi oleh Tuhan sendiri. Seperti seorang murid yang belajar dari gurunya, perkataan kita harus mencerminkan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi bukan kata-kata kita, tetapi kata-kata Tuhan yang keluar dari mulut kita. Kemudian yang kedua, ayat ini menjelaskan tujuan lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, perkataan yang diajarkan atau diajari Tuhan bukanlah perkataan yang menghakimi, mengkritik, atau menjatuhkan. Tetapi perkataan yang menguatkan, menghibur, dan memulihkan. Dan ini adalah kata-kata hidup yang membawa harapan bagi jiwa yang lelah. Review and Herald 2 Mei 1896 mengatakan, ketika jiwa-jiwa yang miskin, terluka, dan babak belur datang kepada Anda untuk meminta kata-kata harapan, Anda harus menyampaikan kepada mereka kata-kata Kristus. Apakah Anda menolak untuk memberikan mereka kata-kata yang menyenangkan, sopan, dan baik? Mereka yang berbicara seperti Kristus, berbicara tidak akan pernah menanamkan kata-kata pahit seperti anak panah berduri di jiwa yang terluka. Nah, saudara, kemudian memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, frase orang yang letih lesu ini atau ayef di dalam bahasa Ibrani ini menggambarkan seseorang yang kelelahan secara fisik, secara emosional, atau secara rohani. Sama seperti pelari yang sudah kehabisan tenaga. Dan memberi semangat baru berarti menyampaikan kata-kata yang menyegarkan, seperti air dingin bagi orang yang haus. Dan ini bukan sekedar motivasi positif, tetapi ini adalah penghiburan ilahi yang menyentuh akar kelelahan jiwa itu. Kemudian, memberi semangat baru tidak selalu berarti masalah langsung selesai. Kadang yang dibutuhkan orang yang sudah letih bukanlah nasihat, tetapi ada kehadiran, ada kata-kata yang penuh kasih, yang menguatkan. Dan inilah semangat baru yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan peduli, Tuhan bekerja sekalipun keadaan belum berubah. Ayat ini menekankan bahwa lidah seorang murid itu ditujukan untuk orang yang letih lesuh. Dan lidah ini bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini adalah pelayanan yang berpusat pada kebutuhan orang lain, bukan pada keinginan untuk dipuji atau diakui. Kita berbicara, mengajar, berkhotbah, bukan untuk menunjukkan kepintaran, tetapi untuk memulihkan jiwa yang lelah. Setiap pagi di sini, dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Frase setiap pagi ini menunjukkan bahwa mendengar Tuhan itu bukan kegiatan sekali, tetapi itu adalah disiplin setiap hari. Mempertajam pendengaran berarti melatih hati dan pikiran untuk peka terhadap suara Tuhan melalui firman, melalui doa, dan melalui keheningan. Seperti seorang murid yang duduk di kaki guru, kita harus belajar mendengar dulu sebelum berbicara. Dan ini adalah fondasi pelayanan yang sehat. Kemudian, penting untuk memperhatikan subjek kalimat ini. Dikatakan di sana, ia atau Tuhan mempertajam pendengaranku. Jadi kita tidak bisa mempertajam pendengaran rohani kita dengan usaha sendiri. Hanya Tuhan yang dapat membuka telinga hati kita untuk mendengar suaranya. Dan ini mengajarkan kerendahan hati. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk kemampuan mendengar dan juga melayani. Kemudian, mendengar seperti seorang murid ini menyeratkan sikap hati yang terus belajar. Seorang murid tidak pernah merasa sudah tahu segalanya. Ia selalu terbuka untuk dikoreksi, diajar. Dan di dalam pelayanan, ini berarti kita tidak pernah berhenti belajar dari Tuhan. Sekalipun kita sudah dipakai untuk melayani orang lain, kerendahan hati itu terus diperlukan untuk mendengar. Dan itu adalah kunci pertumbuhan rohani. Di dalam buku Our High Calling, halaman 109, dikatakan kita harus lebih sering menyendiri bersama Tuhan dalam meditasi dan doa. Marilah kita lebih banyak berdoa dan lebih sedikit berbicara. Kita tidak dapat mengendalikan kebijaksanaan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, pengetahuan kita sendiri tentang kebenaran. Kita harus menjadi pembelajar setiap hari.
memandang kepada guru surgawi kita untuk mendapatkan pengajaran, dan kemudian tanpa mempedulikan kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, kita harus maju mengetahui bahwa Dia yang telah memanggil kita adalah setia. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kelimpahan yang mengalir. Apa latar belakang pelajaran hari Minggu ini tentang kelimpahan yang mengalir? Apa arti kelimpahan, dari siapa kelimpahan itu berasal dan untuk siapa, serta kemana itu mengalir, serta untuk apa? Pelajaran tentang kelimpahan yang mengalir berlatar belakang pada amanat agung Yesus dalam Matius 8 ayat 18-20, di mana setelah kebangkitannya, Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya. Sebelum memberikan tugas itu, Yesus terlebih dahulu menegaskan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya dan Ia akan menyertai umatnya senantiasa. Nah, kelimpahan yang dimaksud bukanlah harta benda duniawi atau kekayaan materi, melainkan kelimpahan kasih karunia, keselamatan, kasih, kuasa Roh Kudus, pengenalan akan Kristus, dan hidup baru yang diterima dari Allah. Artinya, kelimpahan itu berasal dari Allah oleh kasih karunia-Nya yang tak terbatas melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menurut Yohanes 3 ayat 16, serta melalui kuasa Roh Kudus yang dijanjikannya. Yohanes 1 ayat 16 katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita manusia adalah penerima kelimpahan dari Allah itu melalui iman. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang kemana kelimpahan itu mengalir? Kelimpahan itu tidak boleh berhenti pada diri kita saja, tetapi mengalir pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengapa atau untuk apa kelimpahan itu mengalir? Karena kasih Allah secara alami, saudaraku, mendorong kita untuk membagikannya kepada orang lain untuk keselamatan mereka juga dan untuk tujuan penginjilan serta pemuridan. Inilah maksud dari perintah agung Yesus Kristus yang ada di dalam Matius 28 ayat 18-20 itu. Alfa Omega jilid 6 halaman 472 katakan, ke atas segenap penduduk dunia, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terang surga itu harus bercahaya dalam sinar yang cerah dan kuat. Murid-murid harus bekerja bersama-sama dengan penebus mereka dalam pekerjaan menyelamatkan dunia. Matius 10 ayat 8 bagian B, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Christ Object Lesson halaman 419, setiap pengikut Kristus mempunyai tugas untuk bekerja bagi keselamatan sesamanya. Dan The Desire of Ages halaman 195 mengingatkan kita bahwa setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionaris. Barang siapa minum dari air hidup akan menjadi mata air kehidupan. Penerima menjadi pemberi. Sekarang apa kaitannya dengan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-12? Jika amanat agung adalah tugas penginjilan gereja secara umum, maka pekabaran 3 malaikat adalah pesan khusus yang harus dibawa gereja akhir zaman kepada dunia. Kelimpahan kasih karunia yang diterima umat Allah harus mengalir dalam bentuk pemberitaan Injil kekal dan pekabaran 3 malaikat kepada semua bangsa. Implikasinya bagi kita menurut Testimonies for the Church jilid 9 halaman 19 adalah bahwa dalam arti khusus umat Advent hari ke-7 telah ditempatkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir bagi dunia yang akan binasa. Nah, apakah tugas memberitakan Injil ini adalah untuk para anggota jemaat juga? Bukankah itu adalah tugas utama para pendeta? Serta apa kunci keberhasilan pekerjaan pemberitaan Injil ini? Alfa Omega jilid 6 halaman 477 katakan, perintah juru selamat kepada murid-murid meliputi semua orang percaya, berlaku bagi segala orang percaya dalam Kristus sampai akhir zaman. Adalah suatu kekeliruan yang berbahaya bila menganggap bahwa pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa hanya bergantung kepada pendeta yang diurapi saja. Semua orang yang telah menerima ilham surga dipercayakan dengan Injil itu. Semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama manusia. Untuk pekerjaan inilah jemaat itu didirikan dalam satu janji suci. Semua yang di dalamnya berjanji untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Nah, kunci keberhasilan pekerjaan itu ialah Roh Kudus yang pertama. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Alfa Omega Jilid 6 halaman 478. Pekerja yang paling hina sekalipun jika digerakkan oleh Roh Kudus akan memetik tali yang tidak kelihatan yang getarannya berbunyi sampai ke ujung bumi dan membuat lagu sepanjang masa kekekalan. Halaman 485. Roh Kudus mengeluarkan kuasanya yang tertinggi untuk bekerja di dalam hati dan pikiran. Rahmat Allah memperbesar dan melipat gandakan kesanggupan mereka, dan setiap penyempurnaan sifat ilahi datang membantu mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Yang kedua, penurutan penuh kepada panggilan itu dan bekerja bersama Kristus. Alfa Omega Jilid 6 halaman 477. Selama mereka menurut sabdanya dan bekerja bersama-sama dengan Dia, mereka tidak dapat gagal. Ia akan menyertai mereka kemanapun mereka pergi untuk pemberitaan Injil itu. Dan dikatakan bahwa bekerjalah dalam iman dan keyakinan, dan Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ia akan mengadakan persediaan penuh untuk meneruskan pekerjaan itu, dan Ia sendiri bertanggung jawab atas kemajuannya. The Desire of Ages halaman 250. Rahasia keberhasilan murid-murid terletak pada persekutuan mereka yang erat dengan Kristus. Yang ketiga, yaitu penyerahan diri. Kisah 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka hanyalah orang biasa yang tidak terpelajar, namun kesaksian mereka penuh kuasa. Di Acts of the Apostle halaman 17 dan 252 katakan, Allah tidak selalu memilih orang-orang yang paling berbakat, tetapi Ia memilih mereka yang dapat digunakannya karena mereka menyerahkan diri kepadanya. Allah akan memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa apabila mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Nah, apa pelajaran penting yang boleh kita ambil? Alfa Omega Jilid 6 halaman 477. Apapun jabatan seseorang dalam kehidupan, minat dan ketertarikan utamanya haruslah menarik jiwa bagi Kristus. Mungkin ia tidak sanggup berkhotbah kepada jemaat, tetapi ia dapat bekerja bagi perseorangan. Jadi saudaraku, kita boleh menggunakan setiap talenta dan karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita untuk terus bersaksi baginya dan terlibat di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Baik, terima kasih pendeta. Berikutnya kita melihat tanpa paksaan tetapi penuh kuasa. Bagaimana Yesus melayani manusia dan mengapa Ia tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikutinya. Dari pelajaran ini kita temukan bahwa pelayanan Yesus didorong oleh kasih dan belas kasihan, bukan oleh paksaan atau tekanan. Belas kasihan adalah motivasi utama pelayanan dari Yesus. Matius 9 ayat 36 menyatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi, Yesus tidak melayani karena kewajiban, tetapi karena kasih yang mendalam kepada manusia yang tersesat dan menderita. Kita baca, Dia menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka, mengajar yang belum memahami kebenaran, dan menyelamatkan yang terhilang. Semuanya ini dilakukan karena kasih-Nya kepada manusia. Poin yang kedua dari pelajaran ini, Allah selalu menghormati kebebasan memilih manusia. Sejak awal sejarah manusia, Allah memberikan kebebasan memilih. Dalam Kejadian 2, 16-17, Adam dan Hawa diberi perintah untuk taat atau tidak taat. Pada zaman Nuh, Allah juga mengundang manusia masuk ke dalam bahtera, tetapi tidak pernah memaksa mereka. Kepada bangsa Israel, Allah terus memanggil supaya mereka kembali kepadanya, tapi tidak menghilangkan kebebasan mereka. Prinsip ini menunjukkan bahwa kasih sejati tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya, Yesus mengundang tetapi tidak memaksa. Kalau kita pelajari sejarah sepanjang pelayanannya, Yesus selalu berkata, "Ikutlah aku." Ia tidak pernah berkata, "Kamu harus mengikut aku." Ketika orang muda yang kaya menolak mengikuti Dia, Yesus tidak memaksanya. Markus 10 ayat 17-22. Ketika banyak murid meninggalkan Dia, Yesus membiarkan mereka pergi. Yohanes 6 ayat 66-67. Jadi, kasih Allah selalu memberi ruang bagi keputusan pribadi. Poin yang keempat, Yesus tetap gigih meskipun tidak memaksa. Matius 23 ayat 37 menunjukkan kerinduan Yesus. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
Jadi, Allah tidak menyerah kepada manusia, tetapi Ia juga tidak melanggar kebebasan manusia. Selanjutnya, mengapa paksaan itu bertentangan dengan karakter Allah dan Injil Kristus? Nah, ini adalah prinsip yang sangat penting dalam memahami karakter Allah dan juga memahami bagaimana metode penginjilan yang benar. Ada beberapa poin. Yang pertama, kasih yang sejati selalu memberikan kebebasan. Hakikat kasih adalah pilihan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengasihi. Jika kasih dipaksakan, maka itu bukan lagi kasih. Karena Allah adalah kasih, maka seluruh pemerintahannya dibangun atas dasar kebebasan moral. Itulah sebabnya Lucifer dapat memilih untuk memberontak. Itulah sebabnya mengapa Adam dan Hawa dapat memilih untuk taat atau tidak. Jadi, Allah menginginkan penyembahan yang lahir dari kasih, bukan dari tekanan. Poin yang kedua, paksaan adalah prinsip kerajaan setan. Memaksa manusia menerima sesuatu bukan metode Kristus. Dalam Alkitab, setan bekerja melalui intimidasi, ancaman, kekerasan, penindasan. Sebaliknya, Kristus bekerja melalui kasih, kebenaran, undangan, dan teladan. Jadi perbedaan besar antara kerajaan Allah dan kerajaan setan itu ada pada cara mereka memperlakukan kehendak manusia. Poin yang ketiga, salib menunjukkan bahwa Allah meyakinkan, bukan memaksa. Artinya, salib itu adalah bukti terbesar. Allah tidak memaksa manusia menerima keselamatan. Sebaliknya, Ia menunjukkan kasih-Nya, Roma 5 ayat 8. Dan yang keempat, Roh Kudus bekerja melalui persuasif, bukan paksaan. Kalau kita baca Yesus berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia. Yohanes 16 ayat 8. Kata menginsafkan menunjukkan proses meyakinkan hati dan pikiran. Jadi Roh Kudus berbicara kepada hati nurani, tetapi tidak pernah memaksa. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saya dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan juga pengetahuan, tetapi tetap mencerminkan tentang Kristus di dalam hubungan saya dengan orang lain. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, pertumbuhan rohani sejati selalu terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Mari kita lihat beberapa poin penting. Yang pertama, kita harus belajar melihat orang lain seperti Yesus melihat mereka. Yesus melihat orang banyak sebagai jiwa yang membutuhkan keselamatan. Jadi, daripada kita langsung menghakimi orang, kita perlu belajar untuk melihat luka mereka, pergumulan mereka, kebutuhan rohani mereka, dan nilai mereka di mata Allah. Kasih kepada jiwa dimulai dengan cara pandang yang benar. Yang kedua, kita harus lebih banyak mendengar daripada menghakimi. Pertumbuhan dalam kasih karunia akan terlihat kalau kita itu lebih sabar, lebih ramah, lebih mudah memahami orang lain, dan lebih lambat mengkritik. Jadi orang seringkali menerima Injil melalui hubungan yang penuh kasih sebelum menerima doktrin yang kita ajarkan. Poin yang ketiga, kita membagikan pengalaman pribadi kita bersama dengan Kristus. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi, kesaksian pribadi seringkali lebih menyentuh daripada argumentasi yang panjang. Mari kita ceritakan bagaimana Tuhan menolong Anda, bagaimana doa Anda dijawab, bagaimana Kristus mengubah hidup Anda. Dan poin yang keempat, menghormati kebebasan orang lain. Jadi, setelah kita menyampaikan kebenaran, jangan memaksa, jangan memanipulasi, dan jangan mengintimidasi. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Tugas kita adalah menabur benih, Allah yang memberikan pertumbuhan menurut 1 Korintus 3 ayat 6. Nah saudaraku,
Ellen White dalam konteks Daniel pasal 3 ketika Raja Nebukadnezar memaksakan penyembahan kepada patung, dia memberikan komentar dalam Prophets and Kings halaman 510. Dia katakan, adalah tepat bagi raja untuk membuat pengakuan iman secara terbuka dan berusaha mengagungkan Allah di surga di atas segala dewa lainnya. Namun, dengan berusaha memaksa rakyatnya untuk membuat pengakuan iman yang serupa dan menunjukkan penghormatan yang serupa, Nebukadnezar telah melampaui haknya sebagai penguasa duniawi. Ia tidak memiliki hak, baik secara sipil maupun moral, untuk mengancam orang dengan hukuman mati karena tidak menyembah Allah, sama seperti ia tidak berhak mengeluarkan dekret yang memerintahkan agar semua yang menolak menyembah patung emas itu dilemparkan ke dalam api. Perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa ketaatan manusia. Ia membiarkan semua orang bebas memilih siapa yang akan mereka layani. Baik, terima kasih pendeta. Kita lanjut pada pokok diskusi tentang tip untuk membagikan Yesus. Nah, saudaraku, dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di sana dikatakan bahwa kita harus siap memberikan jawaban. Nah, mungkin kita bertanya, apa perbedaan memberi jawaban dengan berdebat? Bagaimana jika saya tidak tahu jawabannya saat ditanya hal sulit tentang iman? Nah, saudaraku yang terkasih, yang pertama kita harus tahu bahwa saat kita memberikan jawaban atau apologia, motivasi kita adalah untuk menjelaskan mengapa kita berharap dalam Kristus dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman dan membuka pintu bagi Roh Kudus. Itulah artinya memberikan jawaban. Tetapi sebaliknya, saat kita berdebat, motivasi kita seringkali adalah untuk memenangkan argumen, untuk membuktikan bahwa kita benar dan lawan kita salah. Dan hasilnya bukan pencerahan, tetapi pertahanan diri dan luka di dalam hubungan. Kita membela iman bukan untuk menyerang, tapi untuk menjebatani. Sikap lemah lembut dan hormat itu mencerminkan karakter Kristus yang tidak mempermainkan dirinya. Yesaya pasal 42 ayat 2. Debat yang merusak itu seringkali lahir dari daging atau ego atau kesombongan, bukan dari buah roh. Dan oleh karena itu, di dalam menyediakan jawaban, di dalam mempertahankan iman, maka kita harus memperhatikan hal ini bahwa sikap di dalam memberikan jawaban itu harus disertai dengan lemah lembut dan rasa hormat, bukan untuk menang dan kalah. Sehubungan dengan ini, Evangelism halaman 186 mengatakan sangat disayangkan bahwa banyak orang tidak menyadari bahwa cara penyampaian kebenaran Alkitab sangat berpengaruh terhadap kesan yang ditimbulkan pada pikiran dan terhadap karakter Kristen. Alih-alih meniru Kristus dalam cara kerjanya, banyak orang bersikap keras, kritis, dan diktator. Mereka malah membuat orang menjauh daripada memenangkan jiwa. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah tahu berapa banyak orang lemah yang telah dilukai dan diputus asa oleh kata-kata kasar mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita tidak tahu menjawab? Bagaimana kalau apa yang ditanya itu saya tidak tahu? Nah, saudara, jika kita tidak tahu jawabannya, maka prinsip di sini adalah kejujuran adalah kesaksian yang kuat. 1 Petrus 3:15. Berkata kita harus siap, atau di dalam surat Petrus ini yang mengatakan kita harus bersiap, itu bukan berarti kita harus tahu semuanya. Jika kita ditanya hal sulit yang belum kita pahami, tidak apa-apa kita mengakuinya. Kejujuran seperti ini justru menunjukkan kerendahan hati dan keterbukaan, dan ini adalah karakter yang menarik bagi orang yang mencari kebenaran. Gospel Workers halaman 298 mengatakan, saya telah diperlihatkan bahwa banyak orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang kebenaran masa kini sebenarnya tidak tahu apa yang mereka percayai. Mereka tidak memahami bukti-bukti iman mereka. Mereka tidak memiliki apresiasi yang tepat terhadap pekerjaan yang harus dilakukan saat ini. Ketika masa pencobaan tiba,
ada orang-orang yang sekarang berkhotbah kepada orang lain yang akan mendapati setelah memeriksa posisi yang mereka pegang bahwa ada banyak hal yang tidak dapat mereka berikan alasan yang memuaskan. Sebelum diuji demikian, mereka tidak menyadari ketidaktahuan mereka yang besar. Nah, mungkin kita bertanya, apakah mungkin kita tetap menginjil tanpa kehilangan persahabatan kita? Nah, saudara, bagaimana agar kita dapat menginjil tanpa kehilangan persahabatan? Kuncinya adalah kasih yang tulus dan kehadiran yang tulus, yang autentik. Nah, orang tidak akan menjauh dari Anda karena Anda Kristen. Mereka menjauh jika Anda adalah hakim, Anda menghakimi. Mereka menjauh apabila Anda menggurui, mengkhotbah mereka, atau Anda tiba-tiba menjadi orang asing, berubah sikap. Oleh karena itu, tetaplah menjadi teman yang hangat, menjadi pendengar yang baik, dan memiliki kepribadian yang konsisten. Biarkanlah karakter Kristus yang terlihat dalam sikap Anda itu benar-benar dapat dilihat, bukan kata-kata doktrin yang Anda paksakan. Kemudian yang kedua, menginjil melalui persahabatan itu bukan berarti memakai teman untuk target rohani. Justru persahabatan yang tulus itu adalah bentuk penginjilan itu sendiri. Orang perlu waktu untuk melihat konsistensi hidup Anda. Orang perlu waktu untuk merasakan kasih Anda sampai pada akhirnya mereka akan dituntun kepada kasih Allah yang lebih besar. Dan pada akhirnya mereka akan bertanya tentang sumber kasih yang ada pada diri Anda. Jangan terburu-buru. Biarkanlah hubungan yang dalam itu membuka pintu bagi percakapan yang lebih dalam. Jika suatu saat teman Anda belum tertarik, tetaplah menjadi sahabat yang baik. Kesetiaan Anda dalam persahabatan adalah kesaksian yang lebih kuat daripada kata-kata. Yesus memanggil murid-muridnya melalui sebuah hubungan pribadi. Mari, ikutlah aku. Ini bukan khotbah, tetapi ini adalah Roh Kudus yang bekerja melalui kepercayaan yang dibangun di dalam persahabatan. Kesetiaan dalam proses adalah bagian dari kesetiaan yang dipuji Tuhan. Sekalipun hasilnya mungkin kita belum lihat saat ini. Sehubungan dengan ini dalam Ministry of Healing halaman 470 dikatakan bahwa karakter adalah kekuatan. Dengan mengungkapkan karakter Kristus dalam hidup kita sendiri, kita bekerja sama dengan Dia dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Hanya dengan mengungkapkan karakternya dalam hidup kita, kita dapat bekerja sama dengan Dia. Sekarang kita datang pada pokok pembahasan anak yang tersesat. Sesuai konteks pelajaran hari Rabu, apa yang dimaksud dengan tersesat? Siapa anak itu, mengapa dan bagaimana dia tersesat? Dalam konteks pelajaran ini, tersesat bukan sekedar tidak tahu jalan atau melakukan kesalahan sesaat, tetapi menunjuk kepada keadaan seseorang yang secara sadar dan bertahap menjauh dari hubungan dengan Allah, meninggalkan kehendaknya dan memilih jalannya sendiri. Nah, anak yang tersesat itu adalah Efraim dalam konteks ini, yang mewakili kerajaan Israel Utara dan umat perjanjian Allah secara keseluruhan. Efraim adalah salah satu suku terbesar Israel dan sering dipakai sebagai simbol seluruh bangsa Israel. Yeremia 31 ayat 9, Aku telah menjadi bapa bagi Israel dan Efraim adalah anak sulungku. Mengapa sekarang Efraim tersesat? Efraim tersesat karena penyembahan berhala. Hosea 4 ayat 17, Efraim bersekutu dengan berhala, biarkanlah dia. Artinya Israel telah meninggalkan Allah dan menggantikannya dengan ilah-ilah lain. Nah, ketersesatan Efraim pada penyembahan berhala adalah hasil dari keras kepala mereka untuk tidak mau mendengar amaran Tuhan dan perlahan-lahan terus menghanyutkan mereka itu. Kejahatan dan dosa-dosa Efraim digambarkan jelas dalam Hosea pasal yang ke-7. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 459 dikatakan, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba jatuh dalam dosa yang besar. Kemurtadan terjadi melalui langkah-langkah kecil menjauh dari Allah. Dengan demikian, secara rohani yang dimaksud dengan anak yang tersesat adalah orang-orang yang pernah mengenal Allah, menikmati berkat-Nya, tetapi kemudian memilih dengan sadar untuk menjauh daripadanya. Nah, sekarang apakah masih ada harapan bagi anak yang tersesat itu? Jawabannya ialah ya. Selalu ada harapan, dan inilah inti utama dari Yeremia pasal 31. Ketika Rahel menangis karena anak-anaknya hilang, Allah menjawab dalam Yeremia 31 ayat 16 dan 17.
Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Prophets and Kings halaman 298 katakan, kepada ke-10 suku yang telah lama memberontak dan tidak bertobat, tidak diberikan janji pemulihan penuh atas kekuasaan mereka yang dahulu di Palestina. Hingga akhir zaman, mereka akan menjadi pengembara di antara bangsa-bangsa. Namun melalui Hosea diberikan sebuah nubuat yang menempatkan di hadapan mereka hak istimewa untuk mengambil bagian dalam pemulihan akhir yang akan diberikan kepada umat Allah pada akhir sejarah bumi, ketika Kristus akan muncul sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Hosea 3 ayat 4 dan 5. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod, dan juga terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud Raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, belas kasihan Allah diekspresikan jelas dalam Yeremia 31 ayat yang ke-20. Dikatakan, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tidak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang apa syarat anak yang tersesat itu bisa kembali? Syaratnya adalah kesadaran akan ketersesatannya, pengakuan, serta datang kembali kepada Allah. Yeremia 31 ayat 18 dan 19. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Nah, bagaimana kita saat ini bisa menjadi anak yang tersesat dan apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak tersesat? Biasanya saudaraku, ketersesatan bukan melalui suatu keputusan besar, tetapi melalui proses yang perlahan. Mulai dari mengabaikan waktu khusus untuk berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya, kemudian mulai mengandalkan diri sendiri, baik hikmat dan kekuatan, bukan mengandalkan Tuhan, dan setelah itu mulai berkompromi dengan dosa, dan berlanjut pada akhirnya dengan menolak teguran Roh Kudus, dan akhirnya tersesat. Kisah Efraim mengajarkan bahwa orang yang pernah dekat dengan Allah pun dapat tersesat jika tidak menjaga hubungan yang hidup dengannya. Karena itu, Alkitab tidak hanya memperingatkan bahaya kemurtadan, tetapi juga menunjukkan bagaimana tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, caranya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus setiap hari dan membiarkan Ia dan firman-Nya tetap tinggal di dalam hati kita. Yohanes 15 ayat 4-7. The Desire of Ages halaman 324. Satu-satunya pertahanan terhadap kejahatan ialah Kristus tinggal di dalam hati melalui iman kepada kebenarannya. Yang kedua, kita harus memelihara kehidupan doa yang konsisten. Sebab doa adalah nafas jiwa yang menghubungkan kita dengan sorga. Banyak orang tersesat bukan karena tiba-tiba meninggalkan Tuhan, tetapi karena perlahan-lahan meninggalkan kehidupan doa. Yang ketiga, kita harus gemar mempelajari dan juga menuruti firman Tuhan. Sebab itulah yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita menurut Mazmur 119 ayat 105. Nah, bila Roh Kudus bekerja mengingatkan kita, dengarkan dan bersandarlah pada kekuatan ilahi, bukan bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Serta jauhilah kompromi terhadap dosa yang mungkin terlihat kecil, sebab Patriarchs and Prophets halaman 452 katakan, sedikit penyimpangan dari tuntutan Allah menyiapkan jalan bagi dosa-dosa yang lebih besar. Nah, yang tidak boleh kita lupakan juga adalah hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Itu akan membantu kita supaya kita tidak tergoyahkan. Persekutuan yang sehat membantu kita tetap bertumbuh dan saling mengingatkan. The Acts of the Apostle halaman 164. Mereka yang memisahkan diri dari persekutuan orang percaya menempatkan diri mereka pada posisi yang sangat berbahaya. Nah, kabar baiknya saudaraku adalah bahwa dalam ketersesatan kita, Allah itu penuh belas kasihan dan panjang sabar. Berlimpah kasih karunia-Nya dan di dalam Dia selalu ada harapan. Di Desire of Ages halaman 258. Tidak seorang pun telah jatuh begitu rendah, tidak seorang pun begitu jahat sehingga tidak dapat menemukan pembebasan di dalam Kristus.
Pesan utama dalam Yeremia 31 adalah bahwa selama seseorang masih hidup, masih ada harapan untuk kembali kepada Allah, sebab Allah tetap merindukan dan memanggil mereka untuk pulang kembali kepadanya. Selanjutnya kita mempelajari tema bawa mereka kembali. Menurut Sakaria pasal 10, bagaimana Allah membawa umatnya yang telah menjauh untuk kembali kepadanya. Sakaria 10 merupakan salah satu pasal yang penuh dengan pengharapan bagi umat Allah yang tercerai-berai dan menjauh darinya. Pasal ini menggambarkan hati Allah yang tidak menyerah terhadap umatnya meskipun mereka telah tersesat. Poin yang pertama, Allah memandang umatnya sebagai kawanan yang perlu dipulihkan. Sakaria 10 ayat 2 mengatakan sebab terafim menuturkan tipu dan para petenung melihat dusta. Sebab bangsa itu mengembara seperti domba-domba yang teraniaya karena tidak ada gembala. Allah melihat bahwa penyimpangan rohani terjadi karena manusia menjauh dari pimpinannya dan mengikuti sumber-sumber yang palsu. Tetapi Allah tidak membuang mereka. Poin yang kedua, Allah sendiri bertindak sebagai gembala. Sakaria 10 ayat 3. Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan dombanya. Kata memperhatikan menunjukkan perhatian aktif dan tindakan yang nyata. Allah tidak hanya mengasihani dari jauh, tapi Dia turun tangan untuk memulihkan umatnya. Poin yang ketiga, Allah menguatkan mereka yang lemah. Sakaria 10 ayat 6 menyatakan, Aku akan menguatkan kaum Yehuda dan menyelamatkan keturunan Yusuf. Artinya, ketika seseorang menjauh dari Tuhan, seringkali mereka mengalami kelemahan rohani, rasa bersalah, dan kehilangan arah. Allah tidak mendekati mereka dengan penghukuman, tetapi dengan pemulihan dan kekuatan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kasih Kristus merupakan sarana yang paling kuat untuk membawa kembali orang yang telah menjauh dari Tuhan? Pelajaran pekan ini mengajarkan bahwa perubahan hati tidak dihasilkan oleh argumen, oleh tekanan atau kritik, tidak. Tetapi oleh kasih Kristus yang bekerja melalui kehidupan orang percaya. Dasarnya adalah, yang pertama, kasih Allah adalah dasar pemulihan manusia. Efesus 3 ayat 17-19 menekankan bahwa orang percaya harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus tidak mengatakan bahwa dasar kehidupan Kristen adalah pengetahuan semata, tidak. Pengetahuan itu penting, tetapi kasih adalah fondasi yang menopang semuanya. Seseorang boleh paham doktrin dengan benar, tapi kalau dia gagal menunjukkan kasih Kristus, dia menjadi batu sandungan. Poin yang kedua, kasih Allah melampaui kemampuan manusia untuk memahami sepenuhnya. Paulus berbicara tentang lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Allah itu lebih besar daripada kegagalan manusia, lebih besar daripada pemberontakan, lebih besar daripada masa lalu seseorang. Itu sebabnya tidak ada orang yang berada di luar jangkauan dari kasih karunia Allah. Poin yang ketiga, Kristus sendirilah yang memberi teladan melalui Rasul Petrus. Kalau kita baca Lukas 22, 31-32, menunjukkan bahwa Yesus berdoa bagi Petrus sebelum kejatuhannya. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Lalu menarik dia, Yesus tidak mengusir Petrus setelah penyangkalannya. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus memulihkan Petrus dengan kasih. Ada beberapa kesalahpahaman yang perlu kita jawab. Yang pertama, kalau seseorang menjauh dari Tuhan, saya harus terus-menerus menegurnya. Nah, ini keliru. Teguran memiliki tempatnya, tetapi tanpa kasih, teguran dapat menghasilkan kepahitan. Yesus menggabungkan antara kebenaran dan juga kasih. Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua, orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan tidak mungkin bisa kembali. Pandangan ini bertentangan dengan Injil. Petrus kembali. Anak yang hilang kembali. Manasye juga kembali. Banyak tokoh Alkitab dipulihkan setelah kejatuhan yang besar.
Bagaimana saya dapat menjadi alat Allah untuk membawa orang yang telah menjauh daripadanya untuk kembali kepada Kristus? Saudaraku, ada banyak orang memiliki anggota keluarga, pasangan, anak, sahabat, atau rekan kerja yang dulu pernah dekat dengan Tuhan, tetapi sekarang menjauh. Tetapi ada beberapa prinsip praktis yang boleh kita pergunakan. Yang pertama, mulailah dengan kehidupan berdoa. Yesus berdoa bagi Petrus sebelum Petrus dipulihkan. Demikian juga pelayanan kita yang terbesar adalah mendoakan mereka secara konsisten. Yang kedua, serahkan segala kepahitan dan kekecewaan kepada Tuhan. Ketika orang yang kita kasihi menjauh dari Tuhan, kita cenderung merasa kecewa, marah, sedih, frustasi. Namun, emosi-emosi ini dapat mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Yang ketiga, jadilah teladan yang konsisten. Banyak orang kembali kepada Tuhan bukan karena perdebatan teologis, tidak. Tetapi karena mereka melihat Injil yang hidup dalam kehidupan seseorang. Mereka melihat kesabaran, kerendahan hati, pengampunan, damai sejahtera, dan juga sukacita. Jadi, karakter Kristus seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ellen White menekankan hal ini dalam Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 21, ketika dia mengatakan, marilah kita ingat bahwa hidup yang menyerupai Kristus adalah argumen paling kuat yang dapat dikemukakan untuk mendukung agama Kristen. Dan bahwa karakter seorang Kristen yang buruk lebih merugikan dunia daripada karakter orang duniawi. Orang-orang akan percaya bukan pada apa yang dikhotbahkan pendeta, melainkan pada apa yang dijalani atau dihidupkan oleh gereja. Kita tiba pada pendalaman. Apa pengertian jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta? Dan apakah kasih kita kepada Allah harus dibuktikan terlebih dahulu dengan kasih kepada sesama? Nah, saudaraku yang terkasih, yang pertama, kasih vertikal dan kasih horizontal, artinya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, itu tidak dapat dipisahkan. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengklaim atau mengaku mengasihi Allah sambil membenci sesama. Jika kita benar-benar mengasihi sumber kasih itu, yaitu Allah, maka kasih itu pasti juga akan mengalir kepada kita dan sesama ciptaannya. Mengaku mengasihi Allah tapi membenci sesama, itu adalah sebuah kontradiksi, entah itu secara logika dan juga secara rohani. Ketika kita mengasihi sesama, kita menghormati gambar Allah pada diri mereka. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua sisi dari satu realitas iman yang sejati. Dan ini bukan berarti kita diselamatkan oleh karena kita mengasihi sesama. Tetapi bahwa kasih kita kepada sesama itu adalah bukti, adalah buah yang tak terelakkan dari kasih kita kepada Allah yang sejati. Kemudian yang kedua, kata membenci di sini tidak selalu berarti merasa marah atau ingin menyakiti secara fisik dan emosi. Bahasa Alkitab yang digunakan di sini membenci bisa juga berarti ketika saudara mengabaikan, saudara tidak peduli, atau saudara memperlakukan seseorang dengan cara dingin atau menolak untuk mengampuni. Jadi ketika Yohanes berkata ia membenci saudaranya, ini juga merujuk kepada sikap hati acuh tak acuh, egois, atau memiliki prasangka terhadap orang lain. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi hati kita egois, kita keras terhadap sesama kita acuh tak acuh terhadap sesama kita, maka ada yang tidak beres dengan kasih kita kepada Tuhan. The Adventist Home halaman 107 mengatakan, banyak orang menganggap ungkapan cinta sebagai kelemahan dan mereka menjaga sikap tertutup yang membuat orang lain menjauh. Semangat ini menghambat arus simpati. Ketika dorongan sosial dan kemurahan hati ditekan, dorongan itu layu dan hati menjadi hampa dan dingin.
kita harus mewaspadai kesalahan ini. Kemudian yang ketiga, apakah kasih kepada Allah harus dibuktikan dengan kasih kepada manusia terlebih dahulu? Nah, saudara, kita tidak mengasihi sesama agar kita dikasihi oleh Allah. Itu adalah sebuah legalisme. Tetapi di sini, karena kita sudah dikasihi oleh Allah, maka kasih kepada sesama itu menjadi bukti. Bukti yang alami bahwa kasih Allah benar-benar ada di dalam hati kita. Kasih kepada sesama adalah realitas, adalah termometer untuk mengukur keaslian kasih kita kepada Allah. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 223 sampai 224 mengatakan, jika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita juga harus mengasihi anak-anaknya. Betapapun banyaknya sifat baik yang kita miliki, betapapun terhormat dan tulus kita menganggap diri kita sendiri, jika kita atau jika jiwa tidak dibaptis dengan rahmat surgawi berupa kasih kepada Allah dan sesama, kita kekurangan kebaikan sejati dan tidak layak untuk surga. Mungkin kita bertanya, dapatkah orang mengasihi orang lain tanpa kasih Kristus? Dapatkah saya mengasihi dengan kekuatan saya sendiri? Nah, kalau kita bertanya, dapatkah saya mengasihi orang atau mengasihi sesama dengan kekuatan saya sendiri? Jawabannya adalah ya, saya dapat. Manusia dapat mengasihi tanpa kasih Kristus. Tetapi ingat, itu adalah kasih manusiawi yang terbatas. Kita bisa mengasihi keluarga, kita bisa mengasihi teman atau orang lain. Tapi itu adalah kasih alamiah, kasih insting kita. Itu adalah emosional kita. Itu adalah kasih timbal balik kita. Itu baik, tetapi Alkitab berbicara di sini adalah kasih ilahi yang tidak bersyarat. Itu adalah kasih yang mengasihi musuh. Kasih yang mengampuni yang tidak layak. Kasih yang memberi tanpa mengharapkan timbal balik. Dan kasih ini, kasih jenis ini, tidak bisa diproduksi oleh kekuatan manusia. Kita bisa berusaha mengasihi seperti ini, tetapi hasilnya akan selalu lelah. Kita akan habis, kita akan kecewa. Bahkan beberapa di antara kita akan berubah menjadi pahit. Oleh karena itu, mengapa kita butuh sumber kasih? Mungkin Anda pernah berusaha mengasihi orang yang menyakiti Anda. Anda berusaha untuk mengasihi mereka yang tidak menghargai Anda. Atau mereka yang berbeda pandangan dengan Anda. Dan seringkali hasilnya adalah kecewa. Oleh karena itu, Yohanes 15 ayat 5, di sana Yesus pernah berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan untuk membuat kita merasa lemah. Tetapi ini untuk mengarahkan kita kepada sumber yang tidak pernah habis, yaitu kasih Kristus. Gospel Workers halaman 311 mengatakan kasih berasal dari Allah. Hati yang belum bertobat tidak dapat menumbuhkan atau menghasilkan tanaman yang berasal dari surga ini, yang hanya hidup dan berkembang di tempat Kristus memerintah. Ya, saudaraku, kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Bagaimana, saudaraku, kita bisa membagikan Kristus dan apa seharusnya yang menjadi isi dari kesaksian kita? Pertama, kita bisa membagikan Kristus kepada orang lain bila kita sendiri telah menerima dan menikmati anugerah Injil kasih karunia-Nya. Rasul Yohanes bersaksi dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 3, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yang kedua, tentang bagaimana kita bisa membagikan Kristus ialah melalui pertolongan, tuntunan, dan kuasa Roh Kudus. Menurut Kisah 1 ayat 8, kuasa untuk bersaksi dan membagikan Kristus berasal dari Roh Kudus. Seventh Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 124, kuasa itu adalah untuk bersaksi, memberikan kekuatan batin, kekuatan untuk memberitakan Injil, dan kuasa untuk menuntun orang lain kepada Allah. Roh yang diberikan untuk membagikan kesaksian dimaksudkan sebagai tanda yang membedakan gereja Kristen. Nah, sekarang bagaimana isi kesaksian kita yang seharusnya dan bagaimana itu akan boleh menjadi efektif dan berkuasa?
Alfa Omega Jilid 6 halaman 483 sampai 484. Di sana dikatakan bahwa Injil harus disampaikan bukannya sebagai suatu teori yang tidak ada kehidupan di dalamnya, melainkan sebagai kuasa yang hidup untuk mengubahkan kehidupan. Allah menghendaki agar para penerima anugerahnya menjadi saksi-saksi bagi kuasanya. Mereka yang tingkah lakunya paling menjijikan baginya, diterimanya dengan bebas. Bila mereka bertobat, diberikannya kepada mereka roh ilahinya, ditempatkannya mereka dalam kedudukan yang penuh tanggung jawab, dan diutusnya mereka ke dalam perkemahan orang-orang yang tidak setia untuk memasyurkan kemurahannya yang tidak terhingga. Ia menghendaki agar hamba-hambanya memberikan kesaksian tentang kenyataan bahwa oleh anugerahnya manusia dapat memiliki tabiat yang sempurna dengan Kristus dan dapat bergembira dalam jaminan kasihnya yang besar itu. The Ministry of Healing halaman 470. Argumen yang paling kuat bagi Injil adalah seorang Kristen yang penuh dengan kasih. The Desire of Ages halaman 142. Kasih Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan akan lebih berkuasa daripada khotbah yang paling fasih. Dan Christ Object Lesson halaman 67. Ketika diri sendiri disingkirkan dan Kristus ditinggikan, maka jiwa-jiwa akan tertarik kepadanya. Nah, apa tantangan yang mungkin kita hadapi dalam membagikan Kristus serta apa solusinya? Christ Triumphant halaman 210 katakan, orang-orang Kristen sejati akan mengalami hal yang serupa dengan yang dialami Kristus di padang gurun saat menghadapi pencobaan. Terutama mereka yang berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa dari jerat iblis. Mereka akan menghadapi serangan musuh segala kebenaran. Namun sebagaimana Kristus telah mengalahkannya, demikian pula mereka dapat mengalahkannya melalui kasih karunia-Nya. Orang-orang Kristen tidak boleh merasa ditinggalkan oleh Allah hanya karena mereka menghadapi pencobaan yang berat. Jika mereka tetap teguh di tengah godaan, setan akan meninggalkan mereka dan para malaikat akan melayani mereka seperti yang mereka lakukan kepada Yesus. Mereka telah bersaksi untuk Yesus dengan sepenuhnya mengandalkan firman Allah dan dengan demikian telah menahan setiap serangan setan hingga mereka berhasil memukul mundurnya dan meraih kemenangan. Jadi kuncinya adalah fokuslah kepada Kristus. Steps to Christ halaman 71. Selama kita memandang kepada Yesus, penulis dan penyempurna iman kita, kita akan aman. Tetapi saat kita mulai memandang kepada diri sendiri, kita berada dalam bahaya. Nah, sekarang apa janji dan keuntungan bagi kita bila kita membagikan Kristus? Dalam menjalankan perintah agung Kristus, dia berjanji dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus, itu adalah janjinya juga menurut Kisah 1 ayat yang ke-8. Dan ia akan memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan, baik itu talenta, karunia rohani, bahkan kata-kata yang kita perlukan. Gospel Workers halaman 258. Allah akan memberikan kata-kata yang tepat kepada mereka yang percaya kepadanya dan bergantung kepadanya. Nah, keuntungannya bagi kita ialah bahwa semakin kita membagikan kasih dan kebenaran Allah, semakin banyak Allah akan mempercayakan berkat-Nya kepada kita. Amsal 11 ayat 25, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Steps to Christ halaman 80, usaha yang tidak mementingkan diri untuk menolong orang lain akan memperdalam dan memperkuat kehidupan rohani kita. Selain itu, kita akan merasakan yang juga dirasakan oleh segenap surga dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Christian Service halaman 267. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada bekerja sama dengan Kristus dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Dan Daniel 12 ayat 3 memberikan jaminan. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Ketika kita membagikan Kristus, kita bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga mengalami pertumbuhan iman, sukacita rohani, penyertaan Kristus dan janji upah kekal di dalam kerajaan Allah. Mari saudaraku kita berdoa agar kita yang telah menerima anugerah Allah yang melimpah itu melalui Tuhan kita Yesus Kristus akan menyadari tanggung jawab kita untuk membagikan Dia, bersaksi baginya demi keselamatan jiwa-jiwa melalui kehidupan dan pelayanan kasih kita, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang lain, dan iman kita sendiri pun akan dikuatkan dan menikmati sukacita melihat jiwa-jiwa yang lain datang dalam pertobatan kepada Allah untuk diselamatkan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Tuhan kami yang bertahta di sorga, terima kasih Engkau sungguh baik dan setia. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kami membutuhkan tuntunan dan kuasa Roh Kudus untuk membuat kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, dan menolong kami dengan kuasa
supaya kami mampu mempraktekkan apa yang kami pelajari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menolong kami untuk membagikan Kristus di dalam kesaksian kehidupan kami dan juga pelayanan kami. Ya Tuhan, kami perlu Engkau sebab kami lemah. Kami mohon Tuhanlah yang akan menyanggupkan kami. Berkatilah kami ya Bapa, ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.